Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Amos Sitorus. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama. Adapun saya di sini, saya ingin memaparkan hasil penugasan saya untuk memenuhi penugasan yang diberikan dosen Bapak Edi Kristianta Tarigan selaku dosen Fakultas Hukum dalam hukum acara pidana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi apa itu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan dalam hukum acara pidana. Yang pertama, penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut Undang-Undang KUHP Pasal 1 Angka 5. Jadi, dalam proses penyelidikan merupakan upaya mencari kebenaran sebelum menuju penyidikan. Ya, perlu kita ketahui bahwasannya penyelidikan ini belum ada tersangkanya. Ya, jadi dalam proses penyelidikan tujuannya guna untuk menilai apakah suatu peristiwa merupakan terdapat tindak pidananya atau tidak. Kemudian penyelidikan dapat naik menjadi penyidikan, namun dapat pula berhenti pemeriksaan pada tahap penyelidikan. Ya, dalam proses penyelidikan ini yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat Polri, instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Ya, kemudian lanjut dalam pasal 5 ayat 1 KUHP ada 4 wewenang dalam penyelidikan. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, menguruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan yang keempat, terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, wewenang dalam penyelidikan ini yang bertugas yaitu Polri, ya, sebagai untuk menerima laporan, pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, ya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab untuk dalam proses selanjutnya. Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa menurut pasal 5 ayat 1. Yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, kemudian pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari memotret seseorang, dan yang keempat membawa menghadapkan seorang kepada penyidik. Ya, jadi atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan tersebut, ya, untuk menindaklanjuti apakah seseorang itu tersangka atau terdakwa. Kemudian dalam proses penyelidikan, ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu laporan aduan, ya, laporan aduan. Kemudian ada SPKT atau surat panggilan keterangan, kemudian kajian awal dan tanda penerima laporan polisi, kemudian melakukan registrasi administrasi penyidikan, kemudian mencari keterangan dan bukti, kemudian penyelidik membuat laporan hasil kepada penyidik, dan yang terakhir gelar perkara. Ya, perkara di sini jika merupakan tindak pidana kemudian lanjut kepada penyidikan, kemudian jika bukan tindak pidana penyelidikan dapat dihentikan, dan yang ketiga jika merupakan tindak pidana tapi bukan wewenang Polri maka dilimpahkan ke instansi berwenang. Ya, jadi dalam proses penyelidikan ini ada beberapa tahap dalam pemrosesan dari awal laporan hingga kepada gelar perkara. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua yaitu penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi, yang gunanya menemukan tersangkanya menurut pasal KUHP Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2. Ya, jadi tujuan penyidikan di sini yaitu tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Ya, jadi penyidik di sini melanjuti dalam proses penyelidikan yang tadi. Ya, kemudian yang boleh melakukan penyidikan hanyalah penyidik. Ya, penyidik
tugas dari kewajiban penyidik adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti. Dari bukti yang terkumpul diketahui ada tidaknya tindak pidana yang terjadi dan tindak pidana apa. Kemudian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti haruslah sesuai dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya menentukan tersangkanya. Kemudian ada beberapa macam di sini penyidik, ya. Penyidik disebut sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian ada penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Kemudian ada penyidik pembantu, penyidik perwira TNI Angkatan Laut. Kemudian penyidik tindak pidana DJII dan Perikanan. Kemudian penyidik kejaksaan untuk tindak pidana, korupsi dan pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Dan yang terakhir untuk tipikor, penyidik dapat dari KPK, Polri, atau kejaksaan. Kemudian ada beberapa wewenang penyidik menurut pasal 7 Kitab Hukum Kitab Acara Pidana. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana. Kemudian melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Ya, jadi wewenang dalam penyidik ini menurut pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana tersebut. Jadi bukan asal-asalan, ya. Jadi benar-benar teliti, benar-benar dapat dinyatakan tersangka atau terdakwa sebelum lanjut ke proses pengadilan. Kemudian tujuannya yaitu mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ya, selain itu beberapa penyidik itu melakukan penugasannya untuk sebagai bukti, mengumpulkan beberapa dokumen yang penting dalam mengadakan tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian dalam proses penyidikan ada juga yang pertama laporan polisi dan surat perintah penyidikan, kemudian SPDP kejaksaan, pelapor dan terlapor, kemudian dalam upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Kemudian tiap-tiap upaya paksa disertai surat perintah dan dibuatkan berita. Kemudian lalu diperiksakan, kemudian lalu ditetapkan tersangkanya, kemudian pemberkasan hingga pengerahan berkas perkara tersangka dan barang bukti. Ya, jadi dalam proses penyidikan ini ada beberapa tahap untuk mengumpulkan beberapa barang-barang bukti hingga sampai pengerahan berkas terakhir menuju ke pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hak serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini yang dimaksud yaitu pasal 1 ayat 20 Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana. Yang tujuannya penangkapan ini untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam mendapat informasi yang akurat, ditangkapnya seseorang jika terdapat dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Ya, jadi dalam proses penyelidikan, proses penyidikan hingga penangkapan, yang tujuannya itu dalam penangkapan itu agar mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi, ya, mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, dan untuk biar supaya tersangka atau terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang atau melarikan gitu, ya. Jadi atau menghilangkan bukti-bukti, jadi ditahan. Lalu dalam penangkapan itu dan penahanan itu, ya, juga berbeda. Ya, kita juga perlu
ketahui ada beberapa kriteria perbedaan dari penangkapan dan penahanan itu, yaitu yang pertama dengan jangka waktu dan penahanan dan penangkapan itu berbeda, kemudian syarat dan penahanan dan penangkapan juga berbeda, kemudian pihak yang berwenang juga berbeda, ya, penangkapan dan penahanan. Ya, dalam penangkapan yang dilakukan itu seorang penyidik atau yang berwenang, ya, kepolisian. Jadi tidak semerta-merta pihak lain dapat melakukan penangkapan, ya, berupa dalam penangkapan ini juga berupa kebebasan dalam pengekangan, ya, dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, dalam proses penangkapan itu, ya, ketika tersangka dan terdakwa, ya, benar-benar melakukan tindak pidana, ya, seperti kerasnya melakukan tindak pidana, kemudian didasarkan oleh pada permulaan yang cukup kuat, ya, oleh bukti-bukti dasar-dasar yang sebelum dilakukan sebelumnya, penyelidikan dan penyidikan. Kemudian cara penangkapan ada dua, ya. Yang pertama ada tanpa surat perintah, yaitu surat perintah polisi memperhatikan hal-hal ketentuan dalam pasal 111, pasal 18 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 di Kitab Hukum Acara Pidana. Ya, tertangkap tangan ini berbeda dengan penangkapan. Kalau di penangkapan tadi menggunakan surat perintah, tetapi kalau di tertangkap tangan ini tanpa surat perintah. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya pejabat atau petugas yang melakukan penangkapan itu harus mengerahkan orang tersebut, ya, selama tidak lebih dari 24 jam. Ya, jadi ketika melakukan tindakan tertangkap tangan kepada tersangka atau terdakwa, ya, tersangka dan terdakwa itu harus dibawa kepada penyidik untuk diadili langsung, ya, langsung diperiksa, ya, tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya, kemudian penangkapan dengan surat perintah yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu penangkapan dinilai sah jika memenuhi syarat petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan membawa surat perintah penangkapan memuat identitas tersangka, yaitu nama, umur, dan tempat tinggal, alasan penangkapan perkara, kejahatan yang disangkakan, dan di tempat pemeriksaan dilakukan, ya, menurut pasal 18 angka 3 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, dalam penangkapan tadi di pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari 24 jam, ya, atau pasal 19 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang terakhir penahanan, ya. Alasan penahanan, perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, ya, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, ya, menurut pasal 21 angka 1 KUHP, ya, setelah melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, ya, penangkapan, lalu penahanan. Ya, dalam penahanan ini tersangka dan terdakwa itu, ya, mereka untuk ditindaklanjuti, ya, agar mereka tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti yang tersangka dan terdakwa yang lakukan, ya. Kemudian penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan. Dalam hal ini tujuan penahanan antara lain bahwa penyidik atau pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan, penyelidikan kepada tersangka secara benar dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di persidangan, ya. Seperti yang tadi saya bilang, dalam penahanan ini untuk dalam proses untuk menindaklanjuti untuk dalam persidangan, ya. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis penahanan dilakukan, yaitu penahanan rumah tahanan negara, yaitu tersangka atau terdakwa ditempatkan di rumah tahanan atau rutan, ya. Kemudian penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa. Kemudian penahanan kota atau di luar kota dilaksanakan dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Pihak wewenang dalam penahanan, ya, perlu kita ketahui pihak wewenang dalam penahanan ini yang pertama yaitu
penyidik atau kepolisian, kemudian penuntutan umum, dan yang terakhir hakim peradilan dalam proses penahanan. Ya, berbeda seperti yang tadi saya bilang, penangkapan dan penahanan itu berbeda. Ya, kalau di penahanan ini prosesnya cukup panjang dan lama. Ya, kalau di dalam pidana dia 5 tahun, pidana lebih tinggi kurang lebih 700 hari, dan kemudian di tingkat penuntut umum. Ya, kemudian ada syarat subjektif pasal 20 ayat 3 di Kitab Undang Hukum Pidana. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang, bukti, dan tersangka dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana. Ya, dalam pasal 21 ayat 1 di dalam KUHP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Ya, jadi dalam proses penahanan ini yang seperti saya bilang tadi, ya, untuk menghilangkan bukti tersangka atau terdakwa, ya, maka dilakukan penahanan. Ya, dalam penahanan ini untuk di dalam proses menindaklanjuti di pengadilan. Kemudian syarat objektifnya, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana ancamannya kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Hukum Pidana, yaitu pasal 282 ayat 3 kesusilaan, pasal 351 penganiayaan, pasal 372 penggelapan. Ya, jadi dalam proses penahanan ini berupa sanksi pidana yang akan diberikan. Ya, demikianlah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ya, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata pemahaman yang tidak baik, saya minta maaf. Terima kasih.